Kata Sahal bin Abdullah rahimahullah, tidak ada yang bisa menolong kecuali zat Allah yang menolong. Tidak ada petunjuk yang benar kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada bekal sebaik-baik bekal kecuali takwa. Tidak ada amal yang baik dan sempurna kecuali harus dilakukan dengan sabar. Sabar yang pertama dalam melaksanakan ketaatan. Kan perintahnya begini, perintahnya. Takwa adalah al-khauf wal khosyah, al-khosyah wal haibah. Takwa adalah takut tapi berharap. Gimana ya? Saya berharap kalau saya belum bisa ikhlas, tolong buat hati saya ikhlas. Kalau saya belum bisa sabar, tolong buat saya sabar. Meskipun saya itu sebenarnya nggak sabar. Kan orang ya fitrahnya, pengennya cepet-cepet, gak mau lama-lama. Pengennya banyak, gak mau sedikit. Pengennya senang, gak mau susah. Dan semuanya pengen yang bagus-bagus. Tentang pentingnya berpegang teguh kepada Allah itu karena gini, hakikatnya siapa yang bisa memberi pertolongan? Kalau bukan Allah siapa? Kita bersandar nih sama orang nih. Saya butuh sama Bang Ali. Keukur nggak berapa yang bisa Bang Ali bantu buat saya? Keukur. Artinya kalau di luar batas kemampuan Bang Ali kan nyerah. Pak, saya nggak bisa bantu. Bukan nggak pengen, emang saya nggak punya, nggak bisa kalau segitu. Dan saya Bang pinjam 100.000 aja Bang. Kalau 100 ada. Tapi saya Bang Ali tolong bantu saya 100 juta. Tidak ada yang bisa memberi pertolongan kecuali Allah. Tidak ada dalil, petunjuk yang benar kecuali Rasulullah. Tidak ada bekal kecuali takwa. Tidak ada amal yang sempurna kecuali harus dengan sabar. Saya tadi sampai pada penjelasan, sabar ada berapa? Dua. Yang pertama, takwa dulu. Takwa adalah al-khawfu atau al-khosyah wal haibah. Ada rasa takut kepada Allah, tapi juga berharap. Takut kepada Allah karena apa? Tapi berharap apa sih yang diharapkan? Makanya dalam doa Allahumma Rabbana, ya Allah gini, taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari saya. Emang kamu bawa apa man? Ini pas ketemu Allah nanti kan di masyar, di akhirat, di sidang. Kamu bawa apa ke sini? Sholat tanah, saya sholat ya Allah. Siamana, saya juga puasa Ramadan. Kiamana ya saya kadang kiamul lail. Bahkan mungkin ada orang yang tiap malam kiamul lail. Saya bawa sholat, saya bawa puasa, saya bawa qiyamul lail, saya bawa ngaji, saya bawa zikir, saya bawa mutolaah, bawa wirid, bawa pahala, sedekah, zakat, infak, syariah, semua saya bawa ke hadapan Allah. Tapi kan Allah Maha tahu. Yang mana yang saya benar-benar amalkan, lakukan dengan penuh keikhlasan, saya nggak tahu. Yang mana yang sempurna nggak ada. Tapi ternyata banyak kekurangan, ya karena saya memang serba kekurangan. Terus mau apa kamu nyaman? Kalau ada kekurangan ya Allah, buat tamim tafsirona. Tolong sempurnakan ya Allah. Nah, kok iya karena Allah Maha sempurna. Tapi ada nggak upaya kamu mengerjakan itu? Kalau ada, ya tinggal poles-poles dari dikit. Jangan sampai nggak bawa sama sekali. Orang minta air, ya minimal bawa gelas. Jangan minta air di situ, gelasnya juga minta di situ. Kalian udah sama gelasnya gitu. Ada belas kasihan dari orang ketika kitanya ada upaya. Nah ke Allah sama, ada nggak upaya? Bang kita bisa bayangin kalau orang datang ke hadapan Allah nggak bawa bekal, terus ngandelin syafaat. Apa sih syafaat? Pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah. Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad SAW. Ditanya, kamu suka baca salawat? Salawat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu. Enggak ya Allah. Tapi pernah waktu ada acara maulid saya ikutan tuh kiam mahal kiam ikut saya kan gitu, terus baca doa ikut bahwa ya Rabbi sholli ala Muhammad, kayaknya itu doang, selebihnya saya nggak pernah. Jadi itu yang buat kamu maksudnya bekal buat masuk surga itu kalau diterima ya Allah, kalau enggak ya saya nggak punya tempat untuk berlindung. Tapi tahu nggak Nabi Muhammad itu bilang, ya Rasulullah masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan, terserah kamu mau masuk dari pintu mana. Dan tidak ada aku izinkan siapapun masuk ke dalam surga kecuali engkau masuk lebih dulu. Fakhoru sujadan, Rasulullah kemudian sujud. Ya Allah, saya memohon. Kata Allah gini dulu. Irfa' rosaka. Ya Rasul Muhammad bangun. Sekarang bukan saatnya sujud. Tapi menerima balasan dari sujudmu. Menerima balasan dari semua amal ketika di dunia. Angkat
hamba mau. Minta apa? Saya tidak akan mau masuk surga kecuali jika seluruh umat saya masuk ke dalam surga. Coba itu. Apa sayang jenis apa yang kayak gini gitu. Sampai mengedepankan, memprioritaskan umatnya dulu baru saya mau masuk. Kalau umat saya ada satu saja, saya nggak akan masuk surga. Tunggu sampai semua selesai. Nah itu syafaat betul. Yang penting baca sholawat. Tapi tolong juga ikuti apa yang Rasulullah suruh. Rasul suruh apa sih? Suruh iman, suruh takwa, suruh istiqomah. Kerjain aja. Nanti jadi bahan pertimbangan Allah mau disempurnakan. Tapi kalau nggak ada bahannya mau nyempurnain apa? Bang Adi, saya udah bikin ini bang nih, golok nih, buat gagang golok. Tapi saya nggak bisa supaya bagus. Bang Adi kan jago tuh bikin begituan. Ya udah, sini dah. Udah bikin gagangnya udah. Sini saya ada alat untuk bisa menghaluskan. Ada amplas, ada cat warnanya. Tapi kalau saya datang ke Bang Adi, bang saya mau punya gagang golok. Bawa nggak bahannya itu kayunya, kayu ranting apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Golok nggak bawa. Ntar lagi ya, gue sibuk. Di hadapan Allah banyak kekurangan, ya. Tapi ada nggak yang kamu kerjakan? Nah maka kata Sahal, kalau bukan Allah siapa yang bisa nolong? Terus kamu cari petunjuk, Pak saya cari dalil. Kalau bukan Allah yang kasih petunjuk, lewat mana? Lewat Rasulullah Muhammad SAW. Itu benar semua. Apanya apa yang benar? Sunnah. Apa perjalanan hidup Rasul itu ada 3 macam. Sunnah yang bersifat satu, Rasul pernah nggak mengatakan sesuatu? Pernah, banyak disebut hadis. Nah ucapan Rasul itu udah pasti benar. Kalau tanya antara iya apa tidak, nanti masalah iman ini, orang beriman kepada Rasul itu wajib kok, nggak boleh, pasti benar. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Rasul mengatakan, memberikan pernyataan kecuali itulah kebenaran wahyu dari Allah. Perkataan Rasul apa? Kerjakan. Ada nggak perintah? Ada, kerjakan. Ada larangan? Ada, tinggalkan. Nah, gitu aja. Ada yang ditetapkan Rasul, silahkan pilih, kerjakan, boleh tidak boleh. Itu namanya, nanti ada tuh istilahnya. Kalau perkataan disebut dengan hadisnya adalah qauliyah. Ada nggak yang Rasul perintahkan? Ada. Nah, melalui apa hadis? Rasul cerita begini, nyuruh begini, kerjakan. Berarti qauliyah. Ada yang Rasul tidak mengatakan tapi melakukan. Ditiru oleh para sahabat. Ikutin niru Nabi. Nah, ini yang namanya apa? Qauliyah, tadi ucapan. Yang kedua, pekerjaan Rasul ditiru oleh kita, namanya fi'liyah. Ada satu lagi, Rasul tidak pernah memerintah, tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh, tidak pernah melarang. Tapi Rasulullah lihat ada sahabat melakukan sesuatu, lalu Rasul tahu. Ngelarang enggak, nyuruh juga enggak. Berarti boleh apa enggak? Boleh, namanya takririyah. Jadi sebenarnya itu takririyah, ketetapan Rasul. Boleh enggak? Nah, oke. Jadi tidak ada petunjuk yang benar kecuali itu. Tapi kalau kita nggak punya materi petunjuknya apa sih? Ya gimana mau ngikutin petunjuknya aja nggak tahu. Itu pentingnya ngaji itu supaya menggali sebetulnya petunjuk hidup itu apa sih. Pertama tentu Quran, hudan lil muttaqin, hudan lin nas. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalaupun kita yang suka ragu-ragu, tidak ada keyakinan, ya karena memang kitanya belum sepenuhnya meyakini Quran itu benar nggak sih petunjuk. Emang Quran ngurusin apa sih Pak? Ada nggak soal kerjaan saya? Ada. Soal rumah tangga saya Pak? Ada. Saya mau nikah Pak, cari yang gimana di Quran ada nggak? Ada. Saya ada masalah keluarga Pak sama istri begini, ada nggak di Quran solusinya? Ada. Saya punya anak begini, ada solusinya? Ada. Saya frustasi Pak karena bisnis di Quran, ada nggak? Ada. Nah, itu petunjuk. Dan contohnya, modelnya adalah Rasulullah SAW. Rasul sebagai seorang suami. Rasul sebagai seorang pemimpin perang. Rasul sebagai seorang pedagang, pebisnis. Rasul juga rakyat biasa ketika kumpul bareng sama sahabat. Ya Rasul biasa, manusia biasa, laisa kal bashar. Rasul minum, Rasul makan, Rasul tidur, Rasul kongkok, bahasa kita sekarang. Tapi ada nggak etikanya? Ada. Nah itu yang kita tiru. Maka itu Sahal mengatakan kalau bukan petunjuk dari Rasul, kamu mau cari petunjuk kemana? Yang Rasulullah itu sudah diabadikan di Quran itu sudah diakui kehambaannya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah yang bilang bahwa Rasul itu hambaku. Yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mau nyontoh Rasul apanya?
luarnya, dalamnya, waktu dia di rumah, waktu sayang sama anak, sama istri, ngurus istri-istrinya, adil terhadap istri-istrinya, bagaimana ketika di medan perang, bagaimana ketika Rasul lapang, bagaimana ketika sempit dalam perjalanan, bagaimana menghadapi orang yang keras, bagaimana yang lembut, bahkan menghadapi musuh Islam yang keras, yang memerangi, memusuhi, bahkan dengan sesama manusia yang beda keyakinan. Rasul bertetangga dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Majusi. Biasa aja, bahkan mereka nyaman. Nah itu kemudian Rasul bilang kafir dhimmi istilahnya. Orang yang tidak seiman tetapi bertetangga. Baik sama kita. Tidak. Urusan keyakinan gimana? Istilah kita tahunya toleransi. Lakum dinukum waliyadi. Sudah. Nah, kalau bukan petunjuk Rasul mana yang benar katanya. Dan selanjutnya, bekal yang paling baik itu makan, beras, uang, itu baik, bagus. Tapi kalau tidak dengan takwa, makan kenyang tapi gak bikin mau sholat, uang banyak tapi malah jadi maksiat. Padahal maksudnya Allah ngasih limpahan rezeki itu maksudnya supaya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah dengan saya bekerja punya gaji, dari punya gaji itu bisa tenang sholat. Loh, kenapa tenang sholat? Karena kebutuhan di rumah terpenuhi. Istri saya nggak ngomel-ngomel karena mau masak berasnya ada. Ke warung belanja mau lauk apa aja dia bawa uang belanja. Saya tenang di masjid, tenang ngaji. Kenapa? Anak saya buat jajannya cukup. Listrik rumah saya nggak mati karena tokennya kepepet. Kendaraan saya alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Nah maksudnya dengan begitu tuh berarti kita bersyukur. Kalau sudah bersyukur Allah jadikan laisyakartum dan kami pasti tambah nikmatnya, tambah berkahnya. Terus begitu. Jadi kalau tidak ada takwa, beras jadi masalah, uang jadi masalah, punya istri jadi masalah, punya anak jadi masalah. Contohnya apa? Halangan semua. Jadi penghambat semua. Maka jangan jadikan anak istrimu, profesimu, kerjaanmu, duniamu menjadi fitnah bagimu. Nanti ditanya sama Allah, kenapa man gak sholat? Sibuk ya Allah ngurusin istri. Istri kamu kenapa? Kenapa kamu tidak ibadah? Anak saya rewel ya Allah. Iya, kan dulu kamu minta anak. Sekarang dikasih kok jadi alasan katanya gak sholat karena anak rewel. Dah, saya ambil lagi boleh anaknya. Sudah minta dikasih lalu kemudian lupa, lalai di situ. Belum lagi soal yang lain, harta, kecukupan, profesi, pekerjaan. Jangan jadikan fitnah bagimu. Dibuat aja temponya, diatur. Silahkan ismasyita, kamu boleh hidup semau-mau, silahkan. Fa'innaka mayyitun. Tapi ingat kita nanti camat, calon mati. Emang masalahnya apa? Di situ Allah tanya nanti umurnya dipakai apa, ditanya sama Allah rezeki dari mana dikemanakan, ditanya sama Allah punya amanah namanya istri, bagaimana kamu memperlakukan istri, bagaimana kamu memperlakukan anak, bagaimana ke tetangga, bagaimana yang disebut soleh itu ya hablum minallah hablum minannasnya baik. Artinya kepada Allah di hak dan kewajibannya penuhi, kepada sesama juga dipenuhi. Tidak ada bekal kecuali takwa. Orang takwa itu punya benteng. Ketika dia lapang dia tidak akan berlebihan, disebut israf. Ketika dia sempit dia akan bersyukur dan tetap qanaah. Ya Allah, alhamdulillah kalau saya punya uang banyak belum tentu saya mau sholat. Kalau saya gaji saya 15 juta sebulan, buru-buru kepikiran ngaji. Karena minggu depan ke Bali, minggu depannya lagi ke Jogja, minggu depannya lagi ke Puncak. Mungkin nggak pulang-pulang, tinggalin istri 5 juta, kita bawa 10 juta, aman nggak tuh kira-kira? Aman. Tapi mau ngapain? Kecuali kan Pak Ustadz kan ngaji. Iya kalau ada jadwal ngaji, kalau cuma pura-pura ngaji. Nah, terus ngikutin hawa nafsu, keinginannya main kemana ngabis. Jadi alhamdulillah ya Allah saya dikasih pas-pasan. Kenapa kalau lebih dikit bahaya saya? Mendingan gini aja dah ya Allah. Banyak tapi manfaat disebut berkah itu ya jangan terganggu karena zuhud itu bukan berarti nggak punya uang. Zuhud itu adalah orang yang tidak cinta dunia. Dia tidak cinta dunia. Artinya tidak hubbud dunia. Sebalikannya apa kebalikannya? Berarti ar-ruhbah fil akhirah. Demen akhirat, tidak suka dunia. Tapi kan nggak bisa menghindari dunia. Orang butuh makan, Pak. Masa ya saya nggak makan. Orang butuh tempat tinggal, Pak. Modelnya sekarang minimalis lagi. Masa saya nggak ngikutin zaman? Kalau bisa ikutin zaman minimalis rumahnya, nggak apa-apa. Yang penting rumah itu dipakai sholat, pakai ibadah, ngajarin istri, ngajarin anak, dipakai buat ngajar ngaji, ikhlas dan semuanya. Nah berarti kan berkah tuh Bang.
Nah kalau sudah begitu ya Allah senang ridho, berarti apa yang aku kasih nggak salah. Aku nggak salah pilih, kamu aku berkahkan itu ternyata benar kamu bersyukur. Sebab ada orang yang ketika diberi keberkahan malah lupa kepada Allah, lalu bilang bahwa ini hasil kerja keras saya. Loh, bukannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang takwa ketika dikasih sempit, jadi akan qanaah, terima. Karena berpikir tadi, berarti ada maksud Allah, saya dikasih pas itu. Karena kalau dikasih lebih, saya pasti berlebihan. Terima kasih ya Allah. Jadi terima semua, baik semua. Tidak ada amal yang sempurna kecuali harus dengan sabar. Tadi saya lanjutkan, sabar ada dua. Yang pertama, menjalankan takwa tuh imtithalu awamirillah, kerjakan apa yang Allah perintah. Tapi harus sabar. Sabar dalam taat gimana? Emang kalau sedekah itu bagus Pak? Bagus. Kapan bagus sedekah? Ya kalau lagi ada. Kalau lagi nggak ada gimana Pak sedekah? Itu lebih bagus. Loh, kok bisa? Ya iya. Kalau ada orang kaya dermawan, biasa kan. Yang fakir kok dermawan? Loh, apa dia nggak butuh? Butuh banget. Tapi kok dia mau membantu orang? Dia pikir apa? Rezeki itu dari Allah lewat saya. Barangkali emang ada rezeki orang lewat saya kasih. Terus kamunya gimana? Nanti Allah kasih lagi. Kok yakin banget? Lah, bukannya iman kepada Allah salah satunya adalah jaminan soal rezeki. Ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang di atas permukaan bumi ini Allah ciptakan kecuali sudah dijamin rezekinya sejak ditiupkan roh sampai matinya kapan di mana butuh biaya berapa itu sudah sampai termasuk bikin buku yasinnya udah diatur sama motonya tuh foto cetaknya di mana fotonya gaya yang mana itu udah ada aturan. Nah itu jadi sabar Pak dalam taat. Sabar wayah nah, lagi capek kerja tinggal sebentar aja kata Allah kamu cuma ngadep ke saya 4 rakaat udah habis itu terusin lagi kerjanya nggak apa-apa. Yang penting dipanggil nyaut dulu aja. Hayya 'alas shalah la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah la haula. Berangkat habis terus lagi Pak kerja terus kerja. Jadi nggak ada kecuali tidak ada waktu terbuang artinya isi semua. Kalau bahasa kamu daging semua. Umurnya berapa Pak? 60 tahun. Bukan soal banyak dan sedikit. Isinya apa? Kapan saya mulai benar hidup? Ya di situ mulai dihitung. Waktu yang nggak benernya gimana? Tinggal ya mintain istighfar aja, minta ampunan, minta taubat ke Allah supaya yang itu jangan dihitung. Gitu. Ya Allah saya mulai hari ini nih ya dihitungnya ya. Pas saya mulai sholat 5 waktu rajin, mulai ngaji rajin, mulai wirid, zikir, sedekah, saya istiqomah. Dari situ ngitungnya. Yang kemarin gimana man? Saya maksiat ya Allah banyak dosa meninggalkan kewajiban banyak maksiat ini. Tolongnya jangan dihitung. Nah catatannya udah ada loh ini. Gimana? Ya Allah istighfar saya astagfirullah. Ampun ya Allah hapus ya hapus tolong. Jangan sampai dilihatin di layar. Ntar katanya dibuka di layar di masa itu. Tolong ya Allah tutupi ya Allah tolong hapus. Oke kalau gitu. Kamu istiqomah ya. Sabar dalam taat berat. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga berat. Peluangnya ada, jalannya ada mau maksiat, tapi kita tahan. Kenapa? Sabar Pak, sabar. Kita taruh dan kita sabar ya, sabar. Kapan? Sabar sampai kapan? Sampai yang haram menjadi halal. Kan sifat itu sebaliknya dari nikah. Jadi pernikahan itu hanya membatasi orang supaya tidak terjerumus ke dalam larangan tadi perzinahan dan segala macam. Nikah habis itu halal pahala semua mau siang mau malam mau di mana aja mau kayak apa aja selagi masih dalam koridor hukum agama ya berarti semua bernilai ibadah. Bahkan sampai itu Rasul bilang apa jihad pahalanya kan ya jihad itu artinya apa bersungguh-sungguh mujahadah melaksanakan titah perintah Allah dikasih fasilitasnya tolong dijaga jangan kelewat batas. Emang ada yang kelewat batas ada orang yang tidak beriman menjadikan rumah tangga suami istri itu bukan untuk orientasi akhirat tapi soal dunia. Gua kalau nikah sama dia dapat apa hanya cari dia calon mantu atau calon suami yang punya tanahnya di mana aja mas bang punya ruko berapa sebulan abang berapa ini nih di sini nih udah kutulis nih kalau dia mati niatnya karena Allah tuh ibadah karena Allah jadi sabar tuh dua ya sabar dalam taat dan sabar menghindari maksiat peluangnya ada nggak buat kita maksiat bisa nggak kita kerjakan maksiat bisa tolong tahan ya bang ya sabar aduh saya nggak bisa pak coba dialihkan makanya dalam hikam itu disebut
ibadah ada bosannya juga. Tapi jangan dibiarin kosong, isi. Bosan nih ceramah-ceramah ngaji-ngaji di YouTube. Sekarang coba lihat kitab Tuzkur. Ini kan kita ada di rumah Bang Ali nih, iseng aja. Pulang kerja lihat kitab. Lihat ya, bukan baca. Terus gimana Pak bacanya nggak ada harokatnya. Ada liatin aja, liatin gini ketawa-tawa sendiri gitu. Terus mantuk-mantuk begini kayak pura-pura ngerti aja. Ya artinya sekarang sudah saya jelaskan, abang tinggal lihat, diingat-ingat. Oh ini ya isinya itu tadi yang Pak Ustaz cerita. Nah, tidak ada bekal kecuali takwa, tidak ada amal kecuali harus dengan sabar.